Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kenalin nama aku Safina Zahra dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta semester 5. Di sini saya akan mempresentasikan tugas manajemen dakwah tentang hasil studi observasi strategi manajemen dakwah Kiai Haji Suja, Masjid Kiai Haji Suja. Masjid Kiai Haji Suja yang mana kita ketahui terletak di komplek rumah sakit PKU Muhammadiyah Gamping, diresmikan oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah yaitu Prof. Haidar Nasir pada tanggal 15 November 2022. Salah satu keistimewaan masjid ini, atapnya terbentuk dari kaca. Bahkan masjid ini menjadi masjid pertama di DIY yang beratap kaca dan mungkin juga yang pertama di Indonesia. Masjid Kiai Haji Suja menjadi ikon baru di wilayah daerah istimewa Yogyakarta. Selain karena bentuk arsitekturnya yang menarik seperti piramida Giza, lokasi Masjid Kiai Haji Suja ini juga terletak di tempat yang strategis, di jalan yang strategis, yaitu di Jalan Wates, Jalan Nasional 3, KM 5,5 Ambar Ketawang, Kecamatan Gamping, Sleman, sebagai pintu masuk Yogyakarta dari arah Kabupaten Kulon Progo. Masjid Kiai Haji Suja juga memiliki visi, yaitu masjid yang menjadi pusat peribadatan dan peradaban kehidupan, dan juga memiliki 5 misi, yaitu yang pertama, misi manajemen dan kelembagaan, mewujudkan masjid yang ikonik dan representatif dengan tata kelola masjid yang modern, dinamis, akuntabel, dan berintegritas. Yang kedua ada misi ibadah, mewujudkan masjid yang makmur, sehat, aman, dan nyaman untuk mendukung kehusyuan, kenikmatan, serta giroh jamaah dalam beribadah. Yang ketiga ada misi dakwah, pendidikan, dan kaderisasi, yaitu menjadikan Masjid Kiai Haji Suja sebagai pusat syiar dakwah Islamiyah yang edukatif dan berkemajuan untuk mencerdaskan jamaah, mencerahkan umat, dan membina generasi penerus yang cerdas dan takwa. Yang keempat yaitu misi muamalah di sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan, yaitu menggerakkan peran dan fungsi masjid sebagai media silaturahmi dan pemberdayaan melalui kegiatan ekonomi, sosial, seni, budaya, dan olahraga agar terjalin hubungan yang harmonis yang menggembirakan dan mensejahterakan masyarakat dan jamaah. Dan yang kelima yaitu misi pengembangan sarana prasarana dan lingkungan, yaitu membangun dan mengembangkan sarana prasarana masjid yang sehat, suci, bersih, aman, nyaman, dan ramah jamaah dari berbagai kalangan serta ramah lingkungan. Selanjutnya ada pengurus Masjid Kiai Haji Suja. Masjid Kiai Haji Suja dikelola oleh Dewan Kemakmuran Masjid yang mana biasa disingkat atau disebut dengan DKM. Nah, DKM ini diambil dari karyawan PKU Gamping yang awalnya itu ada banyak yang dijadikan DKM, tetapi hingga saat ini tersisa 3 yang aktif mengelola Masjid Kiai Haji Suja. Kemudian di bawah DKM ada 12 marbot yang dibagi menjadi beberapa bidang seperti bidang kemakmuran masjid, tentang ibadah, dakwah, pendidikan, dan kaderisasi. Yang kedua ada bidang media, tentang IT, syiar, dan kehumasan. Yang ketiga ada bidang usaha, tentang ekonomi, sosial, dan kesejahteraan masyarakat. Dan yang terakhir ada juga bidang sarana prasarana dan kerumah tanggaan. Kemudian di bawah marbot ini ada relawan masjid yang mana relawan ini direkrut ketika adanya program-program besar di Masjid Kiai Haji Suja. Contohnya mereka open rekrutmen relawan ketika Ramadan Fest, dan relawan yang oprek ketika Ramadan Fest akan berkelanjutan menjadi relawan di program-program selanjutnya begitu. Dengan adanya pengurus Masjid Kiai Haji Suja, tentu ada program-program dakwah dari Masjid Kiai Haji Suja.
ada banyak program dakwah yang ada di Masjid Kiai Haji Suja ini, mulai dari program rutinan, program tahunan, dan juga program tambahan atau program inovasi pada tahun itu. Yang pertama, program rutinan. Program rutinan adalah program yang rutin diadakan tiap pekannya atau tiap harinya. Ada kajian rutin sebelum buka puasa di hari Senin sore dan Kamis sore. Ada kajian rutin Islami Muslimah Suja yang biasa disingkat Kismis yang diadakan khusus Ahwat. Ada kajian Desa Naik khusus anak muda di hari Sabtu atau malam Ahad. Dan ada juga kajian Ahad pagi khusus untuk masyarakat sekitar yang ada di Masjid Suja. Nah, selain kajian rutin, ada juga TPA rutin yang diadakan oleh Masjid Kiai Haji Suja. Yang kedua, ada program tahunan. Program tahunan itu adalah program yang diadakan 1 tahun sekali dan ia itu adalah program yang besar begitu. Contohnya seperti Ramadan Fest, Milad Masjid Suja, lomba 17 Agustusan, Tablik Akbar, sekolah lansia, dan juga festival angklung. Nah, yang selanjutnya ada program tambahan. Program tambahan adalah program inovasi di tahun itu. Tidak dilaksanakan secara rutin, seperti bazar barang berkualitas, bazar sayur gratis, bahkan sampai nonton bareng ketika ada timnas. Dan yang terakhir ada juga Muslim Young Camp gitu. Nah, 1 tahun setelah pembangunan Masjid Kiai Haji Suja, masjid yang dikelola oleh DKM ini itu berkembang pesat, khususnya dalam kegiatan kemakmuran masjid melalui program sholat 5 waktu, kajian, seni budaya, dan aksi layanan sosial yang dapat dinikmati oleh jamaah dari berbagai kalangan dan penjuru termasuk jamaah musyafir. Tetapi ternyata ada beberapa kendala yang hingga saat ini menjadi PR yang harus diselesaikan oleh DKM dan juga Barbot. Ternyata Masjid Kiai Haji Suja ini belum memiliki program pelatihan kepemimpinan atau program manajemen untuk para marbot dan juga relawan. Tapi bukan berarti mereka itu tidak memiliki gambaran sama sekali terkait manajemen dakwah. Nah, pengalaman dari mereka turun langsung melaksanakan program-program dakwah itu yang membuat mereka itu belajar dan tahu beberapa hal tentang manajemen dakwah dan juga kepemimpinan. Itu kendala yang pertama. Kendala selanjutnya adalah di masalah relawan itu sendiri. Belum komitmennya para relawan Masjid Kiai Haji Suja atau mereka itu yang hilang-hilangan, tidak menyelesaikan, tidak tanggung jawab dengan tugas mereka sebagai relawan di Masjid Kiai Haji Suja. Nah, salah satu faktor alasan mengapa relawan itu selalu ada aja yang tidak melanjutkan di Kiai Haji Suja karena Masjid Kiai Haji Suja itu tidak memberikan profit atau non profit. Sedangkan banyak dari mereka yang di luar itu menemukan komunitas atau kegiatan yang mereka itu lebih untung gitu daripada Masjid Kiai Haji Suja, atau profit lah bahasanya. Mereka mendapatkan profit di luar daripada di Masjid Kiai Haji Suja. Otomatis mereka akan lebih memilih aktif di luar. Kesimpulannya, Masjid Kiai Haji Suja itu sudah sangat berkembang dalam menjalankan program-program dakwahnya dan juga manajemen dakwahnya dan juga dari organisasinya atau pengurusnya begitu. Tetapi masih ada kendala yang harus mereka selesaikan, yaitu bagaimana caranya mereka itu mempertahankan para relawan Masjid Kiai Haji Suja. Bagaimana para relawan ini bisa menjadikan Masjid Kiai Haji Suja ini adalah komitmen yang harus mereka jalani sebagai tanggung jawab yang harus mereka selesaikan. Oke, mungkin cukup segitu, cukup sampai itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.